Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami di Market Review. Pak Ateng, kita lanjutkan kembali, Pak. Oke, Ya, silakan. Pak Ateng tadi sudah Anda jelaskan hal-hal apa atau perkembangan seperti apa untuk organisasi angkutan darat terdampak pandemi begitu. Ya, Kemudian Pak Ateng yang juga cukup banyak diperbincangkan dalam beberapa waktu terakhir adalah anjuran dari Kementerian Tenaga Kerja mewajibkan pengusaha bayarkan THR di 2021. Ini bagaimana juga Organa menyikapi ini dengan dampak yang terjadi sampai sejauh ya, ini, Pak? ya. Jadi begini, menyangkut ketenaga kerjaan, kami di sektor transportasi ini sebetulnya ketika pada masa sulit ini pun sudah tidak punya keinginan melakukan layoff, ya. Ketika kami harus melakukan, tapi kami mengatur sedemikian rupa agar tenaga kerja yang ada itu tetap bisa bekerja, namun tentunya dengan pengaturan yang baik. Ada yang secara bergiliran dilakukan masuk, kemudian bahwa di sana sini ada yang melakukan pemotongan untuk penggajian dan sebagainya. Tapi itu semua dimengerti oleh baik tenaga kerja maupun oleh perusahaan yang melakukan itu. Itu pertama. Nah, khusus mengenai THR, sekarang posisi yang ada ini tahun lalu dibanding tahun sekarang, ketika tahun ini mungkin sudah cukup ada pergerakan dibanding mungkin pada waktu tahun lalu awal-awal pandemi yang tidak ada pergerakan sama sekali. Mungkin teman-teman itu pun dilakukan tetap melakukan pembayaran THR. Ya, kita tidak mengelak hal itu. Nah, tetapi dilakukan pembayaran dengan cara cicilan. Itu salah satu cara tanggung jawab korporasi terhadap karyawan. Dan itu dilakukan hampir semua. Dan kondisi yang sama juga akan dilakukan di 2021 ini, Pak? Tahun 2021 ini tentu kita melihat apalagi ada pengaturan yang masih melakukan penghentian selama ini, dan itu harus menjadi pemahaman bagi semua bahwa kita tidak mungkin cukup lancar melakukan bayaran itu. Baik, mengenai aturan larangan mudik, Pak Ateng, pandangan dari Organda ini juga diberlakukan di tahun 2020 yang lalu. Bagaimana Organda melihat penerapannya di lapangan, dan mungkin saya ini juga bisa menjadi masukan pemerintah dalam penerapan larangan mudik di 2021 ini, Pak? Ya, ini memang jadi dilema, khususnya di angkutan jalan ya. Angkutan jalan itu tidak seperti angkutan udara, tidak seperti kapal, tidak seperti kereta api, di mana mereka ketika bergerak itu harus melalui stasiun tertentu dari tempat tertentu, lapangan terbang, stasiun dan sebagainya. Itu tidak bisa dipungkiri. Nah, di angkutan jalan ini selain bisa berangkat dari manapun, yang kedua bisa dilakukan oleh siapapun. Ya, artian ketika berangkat dari manapun itu bisa dilakukan, maka terjadi sesuatu yang berjalan dan oleh siapapun. Artian seperti yang lalu, Polda Metro Jaya pernah menangkap pada masa Lebaran itu 1.000 unit angkutan gelap. Ini proven kan? Ini menjadi satu bukti bahwa di angkutan jalan resmi, di mana seperti kami yang berizin ini, itu ada kompetitor, ada substitusi yang melakukan dengan cara itu. Dan itu ilegal. Nah, ini yang mestinya harus dilakukan tindakan terhadap itu. Dan bukan hanya Lebaran, tetapi berlaku terus. Di sisi lain, kepada kawan-kawan yang memang pengen jadi usaha angkutan, kami menghimbau agar mereka silakan jadi pengusaha angkutan, tapi lakukan dengan baik. Artian dengan perizinan, dengan melakukan syarat-syarat untuk bisa berusaha angkutan secara baik. Akhirnya semuanya akan jadi lebih baik dengan unsur keselamatan jadi nomor satu. Apalagi di masa pandemi ini, unsur kesehatan juga harus diutamakan. Kan kira-kira gitu. Dari aspek pengawasan masih cukup lemah, Pak Ateng? Sekarang begini, kami mengerti ya, sekarang ini pun Polri menyiapkan langkah-langkah pencegahan untuk itu dengan 300 titik dan sebagainya. Selain menyekat gerakan mudik yang memang tanda kutip mungkin bisa liar,
termasuk yang ini, termasuk yang angkutan ini, janji dari Polri begitu. Nah, sekali lagi, di jalan itu tidak hanya jalan tol. Jalan itu ada jalan arteri nasional, ada juga jalan-jalan kolektor, ada juga jalan-jalan lebih kecil lagi, yang akhirnya secara keseluruhan itu menjadi kesempatan untuk itu berjalan. Nah, ini yang patut kita cermati, bagaimana melakukan penegakan, bagaimana melakukan edukasi terhadap masyarakat mengenai kasus-kasus semacam ini. Baik, terakhir singkat saja Pak Ateng, bagaimana Anda melihat sektor industri ini di tahun 2021, apakah tekanannya akan lebih hebat atau sudah mulai berangsur pulih dibandingkan dengan tahun 2020 lalu, Pak? Ya, tahun 2021 kami sangat berharap bahwa penanganan COVID ini cukup signifikan berhasil. Artinya ketika pemerintah menjalankan vaksinasi itu bisa jauh lebih cepat merata dan gerakannya menjadi lebih menyeluruh, sehingga posisi herd immunity yang diharapkan itu bisa terjadi di masyarakat, sehingga pergerakan masyarakat tidak menjadi terganggu. Nah, karena pergerakan tidak terganggu, tentunya itu akan memicu berbagai sektor ekonomi yang lain untuk bergerak. Kami di transportasi sebagai supporting dan sebagai penggerak di dalam bidang ini tentunya akan secara timbal balik akan terikutkan dengan posisi ini. Namun sekali lagi kita belum tahu apakah pandemi benar-benar akan bisa terkurangi dengan signifikan pada tahun 2021. Yang jelas kami terus akan berjuang melakukan dan menyelenggarakan angkutan yang sebaik-baiknya. Pak Ateng, waktu kita cukup terbatas. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, Pak. Sehat selalu, Pak Ateng. Ya. Baik. Sehat selalu. Salam sehat. Baik, ada Pak Ateng Aryono, Sekjen Organda. Dan berbincang tadi mengakhiri kebersamaan kita di Market Review kali ini. Akhirnya saya David San Oval dan seluruh keluarga kerja petugas mengucapkan terima kasih. Sampai berjumpa kembali.